Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Kudis. Ya, kali ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Inggris bersama saya KSB Handsome. Oke, materinya sekarang itu yang dibahas adalah simple past. Biasanya kan adik-adik bingung nih, apa sih bedanya simple past, bedanya past perfect, past continuous atau past perfect continuous. Nah, kita untuk kali ini akan belajar simple past dulu. Untuk sesi yang lain kita akan pelajari di video selanjutnya. Baik, sebelum kita belajar mengenai rumus time signal dari simple past itu sendiri, kita harus tahu dulu untuk apa sih tensi simple past ini. Oke, so the function of simple past is like this, yaitu menyatakan aktivitas yang telah selesai di masa lalu. Ingat, ini aktivitasnya sudah selesai di masa lalu, jadi tidak ada kaitannya dengan masa sekarang. Nah, untuk keterangan waktunya sendiri bisa menggunakan yesterday, bisa menggunakan last bla bla bla. Ini bisa diisi last week, last month, last year gitu ya. Atau titik-titik ago, 2 days ago, 3 days ago, 5 years ago, this morning juga bisa, yang artinya pagi ini atau pagi tadi. Untuk contoh kalimatnya, Puspita called me last night. Nah, ini Puspita ngomong-ngomong adalah mantan saya. Oke, kita lupakan masa lalu, mohon maaf. Puspita called me last night. Nah, jadi Puspita menelpon saya tadi malam. Nah, ini saya hanya menekankan bahwa kejadian ini benar-benar terjadi di masa lalu. Jadi, simple past biasanya digunakan hanya untuk bercerita mengenai hal yang telah terjadi di masa lalu. Nah, tensi simple past ini seringkali digunakan di teks recount dan juga teks naratif, yang mana dua teks tersebut menyatakan cerita masa lalu gitu ya. Nah, untuk rumusnya, Puspita itu sebagai subjek, called itu adalah verb to, me itu adalah objek. Sedangkan last night ini adalah time signal. Oke, jadi kita harus menggunakan verb to, tidak boleh verb 1 ataupun verb 3. Itu adalah rumus dari simple past. Jadi adik-adik di rumah sambil menghafalkan ya. Jadi kalau verb 1-nya call, verb 2-nya adalah called, ataupun verb-verb yang lain itu harus dihafalkan di rumah. Oke, setelahnya bagaimana sih kalau kita mengubah kalimat positif ini menjadi kalimat negatif? Mudah saja adik-adik, jadi tinggal ditambah did di setelah subjek. Puspita did not call her last night. Puspita tidak menelpon dia tadi malam. Nah, rumusnya setelah subjek diikuti dengan did, not, dan diikuti dengan verb 1. Setelahnya ada objek. Oke, yang perlu diperhatikan adalah di sini ada perubahan dari verb to berubah menjadi verb 1. Loh, kok bisa Pak simple past menggunakan verb 1? Ya, jika kalimat negatif, verbnya tetap verb 1. Kenapa? Karena di depan sudah ada did. Nah, did ini adalah sebagai penunjuk past tense-nya. Oke? Nah, setelahnya kalimat interrogatif atau kalimat tanya, did Puspita call me last night? Apakah Puspita menelpon saya tadi malam? Nah, ini rumusnya, did-nya ditaruh depan. Di sini ada subjek. Seperti biasa ya, jika sudah ada did di depan, verb-nya kembali ke verb 1. Oke, so don't forget to put question mark here, tanda tanya. Nah, jika ada diperhatikan, di sini menggunakan verb, di sini menggunakan verb, di sini menggunakan verb. Jadi ini yang disebut dengan kalimat verbal ya. Jadi kalimat yang selalu ada kata kerjanya. Selain itu, simple past juga mempunyai macam kalimat yang kedua, yaitu kalimat nominal atau nominal sentence. Contohnya adalah di sini, I was a kid. Saya dulu kecil. Nah, di sini disebut dengan nominal sentence. Kenapa? Karena tidak ada verb, tidak ada kata kerjanya. Kid itu sendiri sebagai noun, yaitu kata benda. Contohnya yang lain mungkin I was a teacher, itu juga kata benda teacher. Atau I was happy, saya bahagia dulu ya. I was happy, saya bahagia. Nah, happy itu adalah adjektif. Intinya, jika tidak ada kerja dalam kalimat, tidak ada kata kerja dalam sebuah kalimat itu, maka adik-adik harus menggunakan to be di setelah subjek. Jadi, to be-nya past tense itu ada dua ya. Kalau subjeknya I, he, she, sama it, itu to be-nya adalah was. Kalau subjeknya you, they, sama we, ya, itu to be-nya adalah were. Nah, nanti mohon adik-adik menuliskan contoh kalimat simple past di kolom komentar. Contohnya seperti ini. Jadi di sini ada kata kerja, di sini ada adjektif, noun gitu ya. Jadi di sini ada verbal, di sini ada nominal. Nah, dua kalimat itu bisa digabung adik-adik. Kurang lebih contohnya seperti ini. My grandfather suffered from kidney trouble when he was alive.
Nah, jadi ini saya mau bercerita aja bahwa kakek saya menderita penyakit ginjal ketika dia masih hidup. Nah, jadi di sini kalimat pertama menggunakan suffered, this is verb to. Ya, kalimat kedua menggunakan was. Ya, ini adalah to be past tense, yaitu kalimat nominal, sedangkan ini adalah kalimat verbal. Baiklah, itulah penjelasan simple past dari KSB Handsome. Thanks for watching. Stay healthy ya, bebas dari corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.